Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anakku kelas 11 keperawatan yang alhamdulillah dengan secara resmi sudah naik kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11. Selamat atas kenaikan kelasnya, mudah-mudahan ini menjadi suatu awal kalian untuk bisa sukses dan bisa lebih meningkatkan kemampuan di bidangnya, terutama di bidang keahlian keperawatan. Di sini Bapak alhamdulillah bisa dapat hadir lagi mengajar kalian. Tapi dengan adanya masalah pandemi ini, jadi pelajaran hanya bisa dilakukan lewat online. Tapi ini tidak menutup atau tidak mengurangi semangat Bapak untuk mengajar. Lanjut untuk pelajaran, Bapak di sini mengajar ilmu penyakit dan penunjang diagnosis ya. Ilmu penyakit ini adalah salah satu mata pelajaran SMK, khususnya program keperawatan, dan ini adalah termasuk pelajaran pada paket keahlian C3 ya. Untuk mata pelajaran ilmu penyakit ini agak lumayan panjang ya, jadi ntar kelas 12 juga kan belajar ilmu penyakit juga ya. Dan ini tergolong pelajaran yang merupakan kompetensi penting bagi siswa-siswi keperawatan ya. Jadi ini adalah suatu dasar di mana untuk membantu siswa ntar untuk terjun bekerja ya, atau membuka usaha. Jadi diharapkan untuk kelas 11 ini harus lebih ekstra memahami pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnosis. Tentunya di sini bukan hanya teori, tetapi akan melibatkan praktek lab ya. Untuk lanjut ke pelajaran, kita di sini ada bab 1, yaitu pemeriksaan penyakit pada tubuh. Tentunya kalian tidak asing untuk mendengar suatu pemeriksaan penyakit pada tubuh ya. Tetapi kita kita bahas dulu nih mengenai penyakit itu apa ya. Untuk secara kemedisan disebut dengan patologi ya. Jadi patologi itu yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penyakit. Jadi untuk penyakit itu ada ilmunya, jadi ada dasar ilmunya untuk mempelajari sebuah penyakit itu. Patologi ya, ilmu yang mempelajari tentang penyakit, di mana meliputi pengetahuan dan pemahaman dari perubahan fungsi dan struktur tubuh ya pada penyakit dari tingkat molekuler sampai dengan pengaruhnya pada setiap individu. Nah, di sini patologi juga sebagai tujuan utama untuk mengidentifikasi ya, kita ulang lagi, tujuan utama untuk mengidentifikasi sebab suatu penyakit yang akhirnya akan memberikan petunjuk dasar pada program pengelolaan dan pencegahan penyakit tersebut. Jadi ilmu penyakit ini ialah dasar ya
di mana kita akan memberikan pengelolaan dan pencegahan penyakit, dan tentunya dalam program promosi kesehatan, apalagi kuratif ya, jadi pengobatan dan preventif ke pencegahannya kayak gitu. Ini jadi kita pahami dulu apa itu penyakit ya. Lebih dalamnya lagi, nah di sini dijelaskan apa itu penyakit. Bapak yakin kalian semua udah tidak asing gitu ya dengan bahasan atau istilah penyakit. Namun seringkali dengan mudah atau orang-orang dengan mudah menyebut sesuatu hal atau keadaan sebagai sebuah penyakit. Tapi seringkali tidak sedikit dari kita, bahkan keluarga ya kalian, tidak mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit. Ini ya, penyakit. Wah, misalkan Pak, teman kita ada yang berpenyakit nih, atau misalkan keluarga kita ada yang penyakitan, tapi istilah penyakit itu masih tidak tidak mengerti lah gitu ya, apa sih pengertian dari penyakit. Nah di sini pengertian penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Nah, kita garis bawahi di sini ya. Pikiran, ternyata penyakit itu tidak seolah-olah hanya pada tubuh aja, penyakit tubuh ya, tetapi pada pikiran juga. Atau bisa dibilang kalau tubuh kita tidak sehat, jiwa juga tidak kuat, misalnya kayak gitu, ada peribahasa seperti itu. Atau kita bisa disebut dengan gangguan jiwa. Nah, itu adalah suatu penyakit pada kejiwaan atau pada pikiran ya. Nah, bahwa dari pengertian ini Bapak bisa menyimpulkan bahwa adanya suatu keadaan yang tidak normal dan gangguan pada tubuh maupun pikiran seseorang yang menyebabkan rasa tidak nyaman. Kita bisa merasakan bahwa pada tubuh kita, kalau sesuatu yang tidak nyaman yang dirasakan, berarti itu mengindikasikan adanya suatu penyakit pada tubuh ya. Baik itu pada fisik dan pada pikiran. Contoh pada fisik, nyeri mata, nyeri hidung, nyeri tangan, kaki, badannya. Pikiran ya stres ya, sedih, itu adanya suatu penyakit. Oke. Bisa dipahami ya pengertian dari penyakit. Nah, di sini ada tahap alamiah penyakit ya. Sebetulnya untuk materi ini pernah dibahas dulu di kelas 10 ya, pelajaran IKM, mengenai epidemiologi. Apa tuh penyakit? Jadi tahapan alamiah penyakit, perjalanan penyakit ya. Tetapi kita bahas sedikit biar bisa nyambung lagi ya dengan pelajaran ilmu penyakit. Dulu kita bahas mengenai tahap infeksi. Tahap infeksi di sini yaitu suatu tahapan suatu hama atau penyakit atau agen ya dulu ya. Agen sudah masuk ke dalam tubuh atau tuan rumah yang disebut dengan host. Tapi gejala penyakit ini belum tampak. Tahap ini disebut juga masa inkubasi ya.
atau masa tunas yang durasinya berbeda-beda dengan berbagai jenis penyakit. Jadi dalam infeksi ini si kumannya udah ada, tapi dalam tubuh gejala-gejala ini belum tampak ya, yang disebut dengan inkubasi. Istilah inkubasi ini sering kita dengar apalagi dengan keadaan seperti ini, masa inkubasi. Nah itu adanya suatu penyakit infeksi ya, si kumannya sudah ada di dalam tubuh. Selanjutnya penyakit dini, yaitu ketika gejala penyakit mulai tampak. Nah kalau diinfeksi gejalanya belum ada, namun di penyakit dini ini si gejala udah mulai ada ya, namun untuk aktivitas, untuk dan sifatnya masih ringan ya, dan aktivitas masih bisa dilakukan di tahap penyakit dini ini. Selanjutnya penyakit lanjut. Untuk penyakit lanjut gejalanya sudah mulai berat ya. Ini penyakit lanjut bertambah hebat gejalanya, penyakitnya bertambah kuat, kumannya bertambah kuat, sehingga kita bisa lihat pada pasien dengan penyakit lanjut ini aktivitasnya tidak baik ya, atau mobilitasnya tidak baik. Maka dari itu pada tahap ini harus mulai depres gitu ya pengobatannya, sehingga penderita tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Jadi mobilitasnya sudah menurun ya. Dan terakhir tahap akhir penyakit. Di sini ada sembuh sempurna, yaitu tentunya tujuan dari kita sebagai perawat, tentunya kesembuhan pasien dengan sempurna. Yang keduanya sembuh dengan cacat, sembuh tapi ada cacat. Kita ambil contoh penyakit DM ya, diabetes mellitus. Contoh dengan diabetes mellitus dengan gangren. Apa itu gangren? Itu adalah suatu luka pada orang diabetes mellitus. Lukanya sudah menghitam. Nah itu biasanya untuk kemedisan harus diamputasi ya, misal di tangan, di kaki. Nah di kaki itu diamputasi, sembuh. Ntar keadaannya kalau ini ada sembuh ya. Nah ini kita buang cacat, misal nggak ada jari manis atau jempol, sembuh tapi dengan keadaan cacat. Selanjutnya karier ya. Kalau karier itu perjalanan penyakitnya terhenti, tetapi tubuh atau tuan rumah tetap mengandung hama penyakit yang bersangkutan ya, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan sakit lagi dan orang-orang yang ada di sekitar. Tentunya pada kasus alergi ya, bisa jadi kan si orang tersebut bisa sembuh tapi ada pencetusnya lagi nih, misalkan alergi makanan, udang, asin dan lain-lain. Nah itu bisa mengakibatkan menimbulkan penyakit lagi. Nah itu yang disebut karier ya. Oke lanjut, itu hanya sebatas pada penyakit penyakit fisik, sembuh cacat. Ada cacat mental ya, itu disebut dengan juga cacat atau penyakit pikiran, penyakit mental ya. Karier juga sama, ada gejala dengan bisa timbul lagi ya, walaupun sudah sembuh tapi bisa timbul lagi dengan adanya pencetus. Itu karier ya. Untuk kronis ini menahun ya, gejalanya tidak bertambah berat, tidak bertambah ringan, menahun terus pelet gitu ya, ini kronis. Yang terakhir meninggal dunia. Nah ini
merupakan keadaan yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki ya. Untuk penularannya di sini manusia ke manusia seperti flu ya, flu human ya, yang manusia ke manusia. Hewan, banyak sekali hewan yang menjadi sumber penularan. Contoh sebagai katanya dari babi ya, dari kelelawar, dari burung dan kelelawar ya. Sekarang dari benda mati, contohnya dari dari alat-alat medis bisa juga ya, yang tidak steril. Dari itu kalian ntar kalau ke lab harus sering-sering mensterilkan alat ya. Golongan hewan banyak ya, tadi dijelaskan ada flu babi, flu burung ya. Sekarang golongan tumbuhan banyak, ada jamur gitu ya, terus serbuk-serbuk bunga yang menyebabkan alergi. Golongan virus banyak sekali, contoh sekarang COVID ya, COVID itu adalah golongan virus. SARS, MERS ya, itu adalah masih saudara dengan COVID ya. Dan bakteri Salmonella, coli ya, banyak sekali. Selanjutnya untuk pintu masuk atau pintu keluar penyakit dari pernapasan, pencernaan, hidung, mulut ya. Kalau pernapasan itu dari hidung, mulut. Pencernaan dari feses kita atau kotoran kita ya, itu keluar dan masuknya. Alat kelamin yang jelas ntar kita bahas, dan luka pada kulit ya. Ini cara penularannya, hubungan orang dengan orang. Nah, untuk hubungan orang dengan orang ini dibagi-bagi lagi ya, itu melalui kontak fisik misalkan dengan hubungan seksual ya, itu terjadi sipilis, AIDS, HIV/AIDS ya, dan gonore. Itu melalui hubungan orang, atau melalui namanya kulit ke kulit. Nah, itu bisa juga menjadi cara penularan. Terus dari benda-benda misalkan masih di sini ya, misalkan orang dengan TBC, apalagi TBC dewasa, itu harus dipisahkan piring, alat-alat makan ya, piring, gelas dan sebagainya, handuk, itu harus dipisahkan karena bisa menyebabkan penularan. Itu dari benda-benda. Terus melalui titik ludah. Nah, ini yang sekarang lagi gencar-gencar, titik ludah, atau yang disebut dengan droplet ya. Untuk virus-virus ini yang sekarang rame itu dari droplet, jadi titik-titik ludah atau pancaran ludah ya, itu yang disebut dengan droplet infection. Seperti bersin, batuk, berbicara yang tidak disadari bisa menyemprotkan butir-butir yang sangat halus ya, dan masuk ke hidung, ke mulut. Selanjutnya melalui udara airborne ya. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi, melalui udara, karena agen penyakit akan dapat tersebar sampai jauh untuk airborne ini. Jadi melalui udara dan akan menimbulkan penularan pada orang banyak, jadi akan lebih berbahaya. Yang selanjutnya melalui air dapat menjadikan sarana penularan beberapa jenis penyakit, seperti terutama yang mengkonsumsi
konsumsi air yang telah tercemar ya oleh feses manusia tanpa direbus, tanpa diproses terlebih dahulu bahkan menimbulkan penyakit. Melalui makanan jelas, apalagi makanan yang tidak sehat ya, yang tercemar penyakit tidak diproses itu dapat menyebabkan. Atau dengan perantara lalat, makanan yang dianggap lalat atau serangga-serangga yang jorok, nah itu akan mengakibatkan penyakit. Dan malahan makanan yang jarang dicuci langsung dimakan aja ya, apalagi dengan sayuran yang berpestisida itu akan mengakibatkan penyakit. Serangga, nah untuk serangga banyak contohnya seperti nyamuk ya, Aedes aegypti yang menyebabkan malaria. Terus tungau, nah itu tungau pada penyakit kulit. Untuk serangga itu biasanya tungau yang mengakibatkan skabies ya, atau budug lah seperti itu. Nah itu biasanya serangga. Alat-alat yang tadi dijelaskan dari alat-alat medis ya. Selanjutnya ini kerentanannya. Di sini kita membahas penyakit lagi ya. Suatu penyakit sebetulnya walaupun agennya sudah masuk ke dalam tubuh, tetapi tubuh kita masih kuat, nah itu bisa mati sendiri ya. Jadi kerentanan tubuh kita menghadapi suatu agen itu seperti gimana? Nah, di sini kerentanannya dibagi dua ya. Ada pertahanan tubuh umum. Pertahanan tubuh umum ini yaitu pertahanan tingkat pertama pada tubuh. Misal contohnya kulit. Nah, kulit yang utuh, yang lembab itu adalah suatu pertahanan utama pada tubuh kita. Terus mukosa yang utuh ya, kuku, rambut, bulu hidung, dan ekskresi tubuh ya. Kuku adalah suatu pertahanan tubuh kita, rambut juga jelas itu adalah suatu penyaring juga, bulu juga sama ya, bulu hidung itu suatu penyaring kotoran, dan ekskresi tubuh seperti keringat, terus apalagi kencing ya, itu adalah suatu pertahanan tubuh umum. Tubuh umum ada, nah untuk umum ini dibagi dua, ada yang pertama yang tadi kulit, ada yang kedua. Yang keduanya itu bagian dalam lah, seperti bisa dibilang gitu ya. Yang tadi bagian umum satu, bagian luar seperti kulit, rambut dan sebagainya. Yang kedua bagian dalam seperti tonsil ya. Tonsil itu amandel. Nah itu amandel adalah suatu pertahanan tingkat kedua. Misalkan udah masuk ke makanan itu diserap atau diseleksi oleh tonsil gitu ya. Jadi apakah ada kumannya atau tidak. Nah diseleksinya sama si tonsil ini. Ntar kita belajar penyakit tonsil ini ya. Hati, yang keduanya hati juga sebagai pertahanan tingkat kedua. Limpe dan kelenjar limpe ya. Untuk kelenjar di sini di mana dia kalau udah terinfeksi menimbulkan gejala bengkak si kelenjarnya, itu berarti ada infeksi ya. Nah selanjutnya pertahanan tubuh khusus. Dia ada dua juga, dibagi dua. Ada seluler. Seluler itu dimana antibodi ya atau leukositosis itu udah memproduksi sendiri di dalam tubuh ya, sel darah putih. Nah itu adalah suatu pertahanan tubuh. Misalkan ada luka di tangan, nah darah itu kalau mengalir, misalkan luka di tangan langsung ada darah, nah itu untuk pertahanan tubuh. Apakah takutnya ada infeksi atau lain-lain, itu di darah itu ada leukosit yang dibilang dengan leukosit.
untuk mempertahankan tubuh dari kuman-kuman ya. Dan genetik tubuh, jadi adanya gen dari tubuh ya. Oke, terus yang kedua itu ada bawaan ya, yang ada yang bersifat aktif, ada yang bersifat pasif. Bersifat pasif. Nah, untuk aktif di sini itu adalah buatan ya, seperti imunisasi. Nah, itu adalah pertahanan tubuh yang dibuat ya, itu suatu virus yang dilemahkan. Dan alamiah yang tadi Bapak jelaskan bahwa dalam tubuh kita seperti ada alamiah bisa membunuh virus itu sendiri ya dengan tubuh kita. Untuk pasifnya itu ada buatan juga. Di sini di aktif ini ada buatan, ada alamiah, dan di pasif juga ada buatan yang disebut dengan pemberian serum. Nah, itu proyek farmasi ya, ada dari pabrik-pabrik farmasi mengeluarkan serum untuk imunisasi. Dan alamiahnya yaitu diperoleh dari air susu ibu ya, apalagi air susu ibu yang pertama yang berwarna bening itu adalah suatu cairan imunitas paling tinggi ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ntar kalian bisa kasih tahu tetangganya, keluarganya, kalau ada bayi yang baru lahir, si ibunya menyusui, si air yang beningnya itu, air susu beningnya itu yang pertama keluar harus segera diminumkan ke bayinya ya. Jangan sampai dibuang. Kebanyakan masyarakat awam masih mengetahui bahwa itu bukan vitamin atau apa, jadi dibuang aja. Nah, tugas kita memberitahu bahwa itu adalah imunitas tubuh yang paling baik ya. Oke, untuk materi ini penyakit cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk selanjutnya kita ke classroom untuk sesi tanya jawab atau ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.